Sesosok tubuh tak bernyawa ditemukan di sebuah lemari yang ada di dalam sebuah kamar kos. Tubuh tersebut ditemukan dalam posisi tertekuk dan ada memar di bagian leher. Yang melakukan hal tersebut ternyata sudah diamankan oleh pihak yang berwenang. Dan menurut kesaksiannya, dia melakukan hal tersebut karena kecewa dan sakit hati. Wanita tersebut punya profesi sebagai wanita yang open BO. Dan laki-laki tersebut adalah salah seorang pelanggannya. Ada kisah sedih yang tentang mencari pekerjaan di kasus kali ini. Simak terus videonya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Pelaku ini adalah seorang pria, sebut saja namanya Mardi. Mardi ini usianya sekitar 30 tahun dan dia telah melakukan tindakan yang tanpa belas kasihan sama sekali kepada seorang wanita yang sebut saja namanya ini Rita. Rita ini usianya masih 20 tahun. Mardi ini menghabisi nyawa Rita karena dia berhubungan dengan transaksi ranjang dengan si Rita ini. Jadi ada semacam transaksi ranjang antara Mardi dan Rita. Nah, menurut informasi sebenarnya tuh si Rita ini adalah seorang wanita yang pindah dari kotanya. Karena awalnya si Rita ini mau bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Rita ini juga sempat melamar pekerjaan tersebut di sebuah agen, tapi agennya ini terletak di beda kota. Nah, tujuan Rita pindah ke kota tersebut agar sewaktu-waktu misalkan nanti dia dipanggil mendapat pekerjaan, Rita bisa mudah datang ke agen tersebut, mengurus semuanya, lalu berangkat bekerja. Tapi sayangnya si Rita ini sudah menunggu-menunggu. Selama 1 bulan itu sama sekali tidak ada panggilan pekerjaan sama sekali. Rita mulai gelisah nih karena dia tuh kan datang ke kota dengan bawa uang seadanya. Semua uang tabungannya itu sudah diirit-irit, tapi karena sama sekali nggak ada pemasukan, ya lama-lama uangnya habis. Untuk kos, untuk biaya hidup sehari-hari yang sebenarnya Rita tuh udah ngirit sekali. Rita ini mulai kebingungan bagaimana nih cara saya supaya saya bisa mendapatkan pemasukan. Karena saat itu yang namanya mencari kerja di kota nggak semudah imajinasinya Rita. Saingannya banyak, sikut-sikutan antar teman, sampai akhirnya Rita sudah putus asa. Dia memutuskan untuk memilih profesi yang sebenarnya kurang tepat, yaitu menjadi seorang wanita penghibur atau open BO. Sebenarnya Rita ini dikaruniai wajah yang cantik, polos, lugu, tubuhnya itu sangat halus, dan dia itu juga punya tutur bahasa yang sangat halus. Jadi misalkan orang-orang ngobrol sama Rita, orang pasti merasa nyaman. Nah, Rita mulai melihat nih, kalau sebenarnya kelebihan fisiknya itu dan cara dia bergaul dengan orang, di mana itu supel, itu adalah sebuah kelebihan. Nah, disinilah Rita mulai bermodalkan fisik yang menarik, dia mulai berdandan sedikit-sedikit, dia mencari laki-laki yang ingin berkencan dengannya melalui sebuah aplikasi. Rita ini kemudian mengunduh sebuah aplikasi pesan singkat berinisial M, dan disitulah Rita mulai memasarkan jasa tubuhnya melalui online. Di aplikasi itu akhirnya Rita menjadi semacam primadona. Karena banyak yang mengasih testimonial kalau Rita ini gak cuma cantik, dia tuh halus, kelihatan lugu, dan pandai memperlakukan laki-laki sehingga laki-laki itu merasa seperti dirajakan. Udah pasti setelah beberapa bulan Rita mulai mendapatkan pemasukan. Sampai akhirnya nyawa Rita harus terlepas dari badannya karena perbuatan tanpa belas kasihan dari seorang laki-laki yang bernama Mardi. Nah, Rita ini ditemukan oleh seorang temannya di dalam sebuah lemari yang ada di dalam kamar si Rita itu tadi. Dan kondisinya itu udah sangat-sangat mengenaskan. Kondisi tubuhnya Rita sudah menekuk dan awalnya itu temannya Rita datang ke kamarnya itu ingin menagih utang. Jadi si Rita ini selama 1 minggu sempat minjam uang dari teman kosannya. Waktu dia ketuk-ketuk pintu kamar Rita, itu sama sekali nggak menjawab. Rita, Rita keluar lu, bayar utang lu, gila dan nunggak nih berapa lama. Rita keluar nggak lu?
Temennya ini nggak hilang akal, dia mikir, oh Rita pura-pura nih, jangan-jangan Rita ngumpet, udah jelas-jelas AC-nya nyala, pasti Rita ini ngumpet di dalam, pura-pura nggak ada, supaya bisa bebas dari utangnya. Temennya mulai gedor-gedor, dan akhirnya nggak sabar dia bukalah pintu kamar Rita yang ternyata tidak terkunci. Pertama kali nih temennya langsung kamar mandi, dia buka pintu kamar mandinya, dia cari, Rita kamu di mana? Cepat bayar utang kamu tuh udah janji loh, kamu udah mangkir berhari-hari. Tapi saat itu sama sekali nggak ada jawaban. Temennya si Rita ini mulai ngeliat-ngeliat, kira-kira Rita sembunyi di mana ya? Di kamar mandi yang ada dalam kamar nggak ada, di bawah kolong ranjang nggak ada. Temennya ngeliat nih, oh ada lemari yang cukup besar, pastilah Rita kan badannya kecil, pasti dia bisa sembunyi dalam lemari ini. Temennya datang di lemari itu, dia buka, tapi saat itu temennya Rita langsung teriak ketakutan karena yang dia lihat dalam lemari adalah Rita. Tapi saat itu Rita dalam keadaan tidak bernyawa, tubuhnya menekuk, dan saat itu kata temennya Rita itu keluar darah dari hidungnya Rita, dari mulutnya Rita, dan juga itu muka itu sudah kebiruan. Temennya Rita teriak minta tolong sampai akhirnya penjaga kos pun datang. Penjaga kos kemudian memanggil pihak yang berwenang, dan gak lama kemudian jasad Rita dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik yang memeriksa Rita didapatkan, kaku mayat itu sudah ada di seluruh tubuhnya Rita. Kaku mayatnya sudah cukup sulit untuk dilawan, dan diperkirakan Rita ini sudah meninggal dunia antara 12 sampai 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Waktu diperiksa di bagian wajah, kelopak mata kirinya Rita itu memar di bagian atas dan bawah. Bahkan saking kerasnya mungkin hantaman benda tumpul di matanya Rita tadi, itu ada pembuluh darah di bagian matanya Rita itu yang sampai pecah. Ada juga bintik pendarahan di kelopak mata dalam mata kanan sama mata kirinya Rita. Nah, hal ini khas sekali pada korban yang mati lemas. Karena pada korban mati lemas itu, pada saat tubuh itu mencoba memompa oksigen, sudah pasti ada peningkatan pembuluh darah. Peningkatan pembuluh darah ini mengakibatkan beberapa pembuluh darah kecil itu akan pecah. Salah satunya di balik kelopak mata. Ini menyebabkan pada saat dokter melihat, itu ada bintik perdarahan di kelopak mata bagian dalamnya si Rita. Kalau luka memar di bagian wajahnya Rita, itu ada sekitar mulut sama hidungnya, sekitar sini. Kalau luka yang di bagian leher, itu dominan di bagian sisi kanannya sini. Kanannya sini kelihatan jelas sekali ada bagian yang berbentuk bulat, luka memarnya. Bagian kirinya itu nggak terlalu jelas. Waktu diperiksa di bagian tangannya Rita, memang kukunya Rita saat itu pakai cat kuku warna merah, warna-warni juga. Ya mungkin kok istilahnya sekarang nail art ya. Tapi pada saat dilihat di balik kukunya Rita, itu ada darah kering dan juga jaringan yang mirip-mirip entah jaringan kulit ari. Oleh dokter kemudian dilakukan pengerokan dan dicek ternyata positif. Di situ terdapat darah dan juga epitel kulit. Nah, dokter ini juga memeriksa bagian alat kelamin Rita, tapi saat itu sama sekali nggak ada tanda-tanda yang mengarah ke kekerasan seksual. Dan hasil pemeriksaan darah dan juga urina Rita sama sekali di tubuhnya itu tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Dan dari hasil otopsi ditemukan, yang pertama memang jelas sekali resapan darah di leher Rita itu dominan yang keras itu di bagian sebelah kanan kekerasannya. Karena resapan darahnya paling jelas, paling tercetak itu di sisi kanan. Walaupun di sisi kiri itu juga ada beberapa. Nah, tulang lidah Rita itu sampai patah. Ini menandakan kekerasan tumpul di leher itu sangat-sangat kuat. Karena yang namanya tulang lidah itu patah di bagian kanan sama kiri. Ada juga resapan darah di bagian dadanya Rita. Ditemukan juga ada patah tulang iga di sisi kanan dan di sisi kiri. Patahan itu agak aneh, menjorok ke dalam dan setiap tulang iga itu patah di dua bagian. Ini menunjukkan kalau ada penekanan kuat yang sampai mematahkan tulang iganya Rita. Entah satu ditekan dengan kuat atau bisa juga diinjak. Nah, tanda mati lemas yang jelas ada di sekujur tubuhnya Rita. Dan sebab kematian Rita adalah kekerasan tumpul pada bagian leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga Rita ini mengalami mati lemas atau asfiksia. Pada saat seseorang ini kekurangan oksigen, itu bisa mengakibatkan ketika otak ini mulai kekurangan oksigen juga, mulai terdampak, dalam waktu 10-20 detik orang bisa kehilangan kesadaran. Dan dalam waktu 3 menit bisa terjadi kerusakan jaringan otak yang permanen, tidak bisa lagi dibetulkan, yang sangat-sangat meluas. Dan manusia bisa hilang nyawanya dalam keadaan mati lemas ini dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 3-5 menit.
Nah, pada saat dilihat di bagian leher, luka berbentuk bulan sabitnya di Rita ini tuh sesuai dengan pola kekerasan akibat pencekikan. Nah, luka tersebut umum ditemukan pada korban pencekikan, yaitu luka akibat cetakan kuku. Tapi luka akibat cetakan kuku ini nggak melulu berasal dari si penyerang atau si pelaku. Bahkan lebih banyak itu berasal dari si korban ini. Karena pada kasus pencekikan biasanya tuh korban akan berusaha melawan dengan cara melepaskan pegangan dari si pelakunya ini. Dan biasanya ya kukunya itu adalah berasal dari kukunya si korban. Dari luka yang ada di leher Rita juga ketahuan kalau si pelaku ini dominan menggunakan tangan kanan. Karena tadi biasanya pada kasus pencekikan yang namanya ibu jari atau jempol ini menekan lebih kuat. Sementara jari-jari yang lain itu tidak terlalu kuat. Tadi kan jelas sekali yang namanya cetakan resapan darah berbentuk bulat ada di leher sisi kanannya Rita. Sementara sisi kirinya itu nggak terlalu tapi ada beberapa. Nah, ini ada tanda nih kalau si pelakunya ini memang yang menggunakan dominan tangan kanan. Selain itu dokter forensik juga menemukan kok luka di bagian wajah apalagi di bagian mulut itu kok parah sekali ya. Nah, ini menunjukkan kalau si pelaku itu melakukan kekerasan yang berulang-ulang di bagian mulut. Dan dari luka ini kelihatan nih, kalau salah satu penyebab si pelaku ini begitu marah, melakukan kekerasan berulang-ulang adalah sesuatu yang diucapkan oleh si Rita. Ditambah lagi, dari keterangan si penyidik ini, kalau misalkan barang-barang di tempatnya Rita itu sama sekali nggak ada yang hilang. Dan dari semua keterangan tersebut bisa disimpulkan kalau ini adalah murni tindak penghilangan nyawa yang didasari oleh kebencian. Karena saat itu ponselnya si Rita masih ditemukan di kamarnya, berkat kesigapan pihak yang berwenang, mereka pun bisa menangkap pelaku yaitu si Mardi. Dan saat si Mardi ini ditemukan dalam keadaan sangat ketakutan, Mardi mengakui semua perbuatannya. Mardi bilang, iya memang sayalah yang sudah melenyapkan nyawa si perempuan itu. Mardi cerita, awalnya itu dia berkenal dengan Rita dari sebuah aplikasi pesan singkat di mana di situ si Rita menjajakan tubuhnya. Nah, saat itu mereka sudah tawar-tawar, juga saling merayu, akhirnya sepakat nih, Mardi datang ke tempat kosan Rita untuk menyewa Rita. Tapi ketika Mardi datang ke tempatnya kos Rita, saat itulah terjadi pertengkaran. Dan bahkan yang kata si Mardi, waktu si Rita ini menagih uang di muka, jumlahnya itu 2 kali lipat dari kesepakatan sebelumnya. Mardi jelas menolak. Bahkan waktu itu Mardi sempat bilang, ya udahlah kalau misalkan kamu gak konsisten gini, ya udah kita batalkan aja. Dan saat itulah Rita mengutarakan kata-kata yang sangat menyakiti hatinya Mardi. Rita bilang, andai kata memang kamu tuh miskin yang gak punya uang, laki-laki cuma modal nafsu aja, kamu gak usah menghubungi aku. Aku ini termasuk yang favorit asal kamu tahu ya. Aku tuh primadona di sini. Misalkan kamu cuma modalnya uang sedikit aja, aku juga ragu sebenarnya kamu tuh menyewa aku buat apa? Buat mesin ego kamu kan? Gara-gara kamu itu payah diranjang. Dan saat itulah Mardi merasa harga dirinya sebagai laki-laki itu terluka. Dia marah, dia gelap mata, dan dia pukulilah wajah Rita berkali-kali. Dan waktu itu Rita sempat teriak minta tolong, tapi sama Mardi ini tuh Mardi udah gelap mata. Dia bekap mulutnya Rita dan dengan tangan kanannya itu dia tekan lehernya Rita sekuat tenaga. Sampai akhirnya si Rita ini itu gak bergerak lagi. Katanya si Mardi saat itu saya benar-benar gelap mata. Saya nggak sadar lagi saya udah ngapain. Yang jelas tuh saya benci banget melihat bibir si wanita tadi, si korban ini. Saya pukuli berkali-kali dan bahkan waktu dia sudah nggak bergerak, saya sempat ngira nih jangan-jangan si wanita ini cuma pura-pura. Saya injek-injek badannya bagian dada untuk memastikan dia nggak pura-pura meninggal atau pingsan. Dan setelah itu si Mardi sadar Rita sudah nggak bernyawa. Mardi panik. Dia kebingungan nih bagaimana caranya dia bisa menyingkirkan mayat Rita tanpa ketahuan. Karena saat itu kos-kosan Rita masih dalam keadaan rame. Dalam kepanikannya si Mardi ini langsung membuka lemari. Dia masukkan jasadnya Rita ke dalam. Dan kemudian Mardi lari dari situ secepat-cepatnya. Karena saat itu bagi Mardi yang penting adalah bagaimana dia nggak ketahuan supaya nanti nama baiknya nggak tercoreng. Dan memang apa yang dilakukan oleh Mardi tersebut adalah hal yang sangat-sangat kejam, sangat di luar nalar dan benar-benar nggak habis pikir. Dan memang keterangan si Mardi ini tuh didukung oleh kesaksian temannya si Rita yang pertama kali menemukan Rita. Dia bilang ya Rita ini memang minjam uang ke dia. Dan Rita tuh janji kalau nanti secepatnya dia akan mengembalikan uangnya ini. Rita bilang nih, nanti aku akan menerima pelanggan, aku akan minta deh
uang yang lebih supaya nanti aku bisa bayar utangmu. Dan itu tadi yang menyebabkan Rita minta uang lebih sampai 2 kali lipat kesepakatan sebelumnya sama si Mardi. Karena Rita ingin segera melunasi utangnya tadi. Tapi lagi-lagi gara-gara si Rita ini terlalu ambisi untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat, itulah yang menyebabkan Rita akhirnya kehilangan nyawanya. Di sini saya sama sekali tidak berhak untuk menghakimi keputusan Rita dalam mengambil pekerjaan yang kurang tepat yang akhirnya malah membuat Rita kehilangan nyawanya. Tapi saya berharap teman-teman itu bisa mengambil pelajaran supaya nggak gelap mata dan melakukan hal yang kurang tepat untuk mendapatkan uang. Nah, apa yang dilakukan oleh Mardi ke Rita ini sudah jelas sekali hal yang sangat-sangat salah. Dan memang itu harus dilakukan tindakan secara hukum. Pesan saya, jangan pernah mencoba-coba melakukan hal yang salah karena nanti kita nggak tahu sejauh apa hal ini bisa membahayakan diri kita sendiri. Dan saya harap kita semua di sini terhindar dari masalah-masalah yang bisa menyusahkan kita atau orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.